Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Bu Saudara, pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauh dari kasih-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat berlari menjauh dari kasih-Mu? Aku berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku berada di bagian dalam bumi yang paling bawah sekalipun, Engkau juga ada di sana. Bu Saudara, dimanapun posisimu pada saat ini, apapun yang engkau alami pada saat ini, kasih Tuhan tidak akan pernah lari dan tidak akan pernah menjauh dari saudara dan saya. Dia akan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya apapun keadaan kita. Dalam keadaan yang terbaik sekalipun, dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, dia tetap Tuhan yang bersama dengan saudara dan saya. Untuk itu Bapak Saudara, mari apapun keadaan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami indah seturut dengan rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Mari dalam doa pagi ini Bapak Saudara, sama-sama katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Semua katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan. Sama-sama, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Ini doa kami Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena di pagi hari ini Engkau masih memberkati kami dalam keberadaan kami sebagaimana kami ada sekarang. Dengan kesehatan kami masih boleh bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, pimpinlah setiap kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan melihat dari Mazmur 38. Mazmur 38 kita melihat mulai ayat yang keempat. Mazmur 38 mulai ayat yang keempat dikatakan, "Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degat-degup jantungku." Kita melihat kembali dari ayat yang selanjutnya. Kita melihat ayat yang ke-12. Dikatakan, "Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh." Kita lihat satu ayat lagi, ayat 16. "Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku." Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini Mazmur 38 berisi ratapan dari pemazmur di kala sakit. Sakit, saya pikir ini merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan kita manusia. Ketika kita mengalami sakit, kita mengalami kesehatan tubuh yang sedang drop dan menurun. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami sakit? Saya rasa kita semua pernah mengalaminya. Dan namanya sakit, sebetulnya Bapak Ibu, ada hal plus minusnya. Ada hal positif dan juga ada hal negatif yang bisa kita lihat. Hal positif apa? Setidaknya yang pertama, kita bisa menghargai akan kesehatan. Ya, seringkali di kala sakit baru kita bisa melihat dan menghargai saat kita sehat. Yang kedua, hal positif berikutnya adalah bahwa kita menyadari bahwa tubuh kita masih bisa berespon atas rasa sakit. Bapak Ibu, bagaimana jika kita tidak bisa merespon atas rasa sakit? Saya pikir ini juga hal yang fatal. Saya ingat kepada almarhum papa saya. Dulu dia ada penyakit diabetes atau gula. Suatu hari kakinya kena api, ya, di bawahnya ada api kecil dan dia tidak merasakan sakit Bapak Ibu. Jadi api itu menyentuh kulitnya, membakar kulitnya, tiba-tiba papa saya mendapati kakinya sudah luka, ya. Bapak Ibu, fatal juga kalau seperti ini, ya. Jadi kita bersyukur kalau kita masih bisa merasakan sakit, karena itu seperti alarm gitu, seperti tanda bagi tubuh kita. Jika kita merasakan suatu yang nyeri misalnya di bagian tubuh kita, atau kita demam atau panas, tubuh kita itu memberikan suatu peringatan yang harus kita perhatikan. Misalnya, kenapa kita panas? Panas itu bisa menjadi pengingat perlunya bagi kita beristirahat atau berobat. Panas juga bisa menjadi peringatan adanya infeksi atau penyakit yang lain dalam tubuh kita. Ya, apakah kita ini sedang tidak beres apa, atau kita perlu membutuhkan istirahat, ataukah kita perlu membutuhkan obat, atau kalau lebih jauh kita membutuhkan untuk pergi ke dokter, memeriksakan kesehatan kita. Itulah hal-hal positif Bapak Ibu yang bisa kita melihat di sini, yang kita bisa ambil hikmahnya waktu kita sakit. Dan juga ada hal-hal negatif yang bisa kita melihat saat kita merasa sakit. Yang pertama apa? Kita melihat kondisi fisik yang lemah. Seperti pemazmur di sini, dalam Mazmur 38, ya, ada berbagai penyakit dideritanya hingga menjadi penderitaan fisik. Ayat 4 dikatakan daging dan tulang-tulangnya. Ayat 6, luka-luka berbau busuk dan bernanah. Ayat 8, pinggang penuh radang, tenaga habis, remuk redam karena jantung berdebar-debar di ayat 9 dan 11. Lalu tidak dapat mendengar dan tuli ayat 14-15. Penderitaan fisik itu memperlihatkan bahwa pemazmur mengalami drop, mengalami penurunan di dalam fisiknya atau tubuhnya. Lalu yang kedua kita melihat selain penderitaan fisik, ada juga pergumulan psikologis Bapak Ibu. Kalau kita sakit, bukan cuma fisik kita ya seringkali, tapi itu juga bisa menyambung kepada psikologis atau kesehatan mental kita. Berbagai perasaan muncul dalam benak pemazmur.
rasa tidak berdaya, rasa lemah, rasa bersalah, mungkin tidak bisa melakukan akan banyak hal. Dia berasa dalam kesehatan mentalnya, psikonya, ya, ada dampaknya juga Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kita melihat selain fisik dan juga psikologis, ada dari segi sosial atau segi pergaulan, ya. Kalau kita ini sakit Bapak Ibu, apalagi jenis penyakit kita yang mungkin bisa menular, ya. Seperti pemazmur katakan bahwa sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Bisa jadi juga karena kita sakit, kita itu menjauhkan kita, menyebabkan kita tidak bisa bergaul untuk bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kita. Itu mengganggu juga untuk hubungan sosial kita dengan sesama kita. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, hal negatif apa jika kita mengalami sakit? Kita bisa melihat jelas kita akan mengalami keterbatasan di dalam banyak hal, ya. Aktivitas-aktivitas kita tidak bisa jalankan karena kita harus beristirahat dan menyembuhkan, memulihkan diri, ya. Seperti pemazmur juga yang dialami oleh dia. Bagaimana dia merasa aktivitas-aktivitasnya dan kegiatannya mungkin jadi terganggu dan terhalang, ya. Di ayat 18, aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Kesakitan menghalangi dia untuk melakukan aktivitas dia sehari-hari. Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh pemazmur dan mungkin itulah juga yang kita rasakan saat kita sakit. Ada berbagai hal yang bisa campur aduk di dalam diri dan kehidupan kita jika kita sakit. Nah, mungkin seperti pemazmur kita juga bertanya-tanya, asal atau muasal bagaimana kita ini sakit? Mengapa kita ini sakit? Mungkin kita tidak terima, apalagi kita merasa kita sudah menjaga kesehatan, tapi tiba-tiba juga kita masih sakit, ya. Ada berbagai pendapat juga tentang asal penyebab sakit Bapak Ibu. Orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka banyak yang berpendapat seperti pemazmur juga yang dikatakan di ayat 2, pemazmur merasa bahwa sakitnya itu merupakan hukuman Tuhan. Pemazmur melihat kemarahan Tuhan dan kesalahan dia, dosa dia itulah yang membuat semuanya menyebabkan dirinya sakit. Di ayat 3 juga dikatakan, sebagian orang menganggap bahwa sakit penyakit kita adalah karena dosa dan kesalahan kita. Jadi sebenarnya, apakah sakit merupakan hukuman Allah atas dosa manusia Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ada juga ajaran tentang Tuhan Yesus. Dan di sini sebetulnya dia menyeratkan bahwa belum tentu penyakit itu adalah karena dosa atau kesalahan dirinya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 9, dikisahkan suatu kali saat Tuhan Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, siapakah yang berdosa hingga mengakibatkan orang itu lahir buta? Orang itu atau orang tuanya? Menurut Tuhan Yesus, peristiwa itu terjadi bukan karena dosa orang buta itu dan juga bukan dosa dari orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang itu. Bapak Ibu, kita lihat di sini dan harus kita akui, mungkin ada hubungan antara penyakit dan dosa. Memang bisa ada hubungan. Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap penyakit adalah karena dosa. Dan seperti pemazmur katakan tadi di ayat 16, dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jadi Bapak Ibu, entah itu sakit kita karena dosa atau kesalahan kita, ataukah bukan karena dosa kita, tetap kita akan berharap dan mencari kepada Tuhan. Sebab dialah yang akan menjawab kita. Kalau kita ini berdosa sehingga kita sakit, kan memang ada penyakit yang karena kesalahan kita, ya. Misalnya kita diperingatkan jangan hujan-hujan gitu. Kalau anak-anak biasa di musim hujan suka hujan-hujan, udah diperingatkan masih bandel. Nah, kalau seperti ini adalah kesalahan kita. Kalau memang demikian, kita tetap datang kepada Tuhan, meminta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau penyakit kita bukan karena dosa dan kesalahan kita, biarlah kita juga datang kepada Tuhan. Kita memohon dan berseru untuk kesembuhan kita, untuk pemulihan kita, dan juga untuk kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui diri kita.
Bapak Ibu serta saudara sekalian, di saat sakit kita diingatkan tentang rapuhnya kehidupan kita manusia. Di sisi lain, penyakit itu menjadi peringatan bahwa kita perlu menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Dengan perilaku hidup sehat, contohnya seperti makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, menjaga kebersihan, untuk kita bisa berolahraga dengan teratur, kita menjaga diri kita agar kita tidak mengalami depresi dengan selalu berpikir positif. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah senantiasa kita boleh menjaga kesehatan kita sebagai bentuk tanggung jawab kita juga atas tubuh yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan senantiasa kita boleh berada di dalam lingkup perlindungan dan juga pemeliharaan Tuhan yang selalu mengaruniakan kita kesehatan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman pada hari ini. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, boleh membawa kami untuk makin mengenal kepada Tuhan, makin berharap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan. Jika ada dosa dan kesalahan, biarlah Engkau yang boleh mengampuni, menyucikan, menguduskan, memberikan dan mengaruniakan kesehatan dan pemulihan di dalam nama-Mu. Berdoa untuk setiap kami juga. Kami berserah menyerahkan setiap untuk tubuh dan kesehatan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pimpin kami boleh dengan baik menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kami. Untuk apalagi di masa-masa seperti ini, kami boleh senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami menyerahkan semua aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau untuk melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita akan juga bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat untuk kita doakan. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita buka suara kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita berdoa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena segenap apa yang Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan izinkan untuk kita boleh mengalami, dan kita juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah begitu baik kepada kami, untuk Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang memelihara dan melindungi kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, biarlah senantiasa kami boleh memuji nama-Mu dan mengagungkan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan untuk setiap kami adalah lemah, kami adalah penuh dengan dosa. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu yang boleh menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami, bahkan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan setiap diri kami, senantiasa kami boleh makin bertumbuh, menjadi anak-anak Tuhan, boleh makin dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita akan berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi di negara kita, ya. Karena banyak tempat dan masih sangat banyak orang yang perlu dilayani di dalam vaksinasi. Kita berdoa semua proses vaksin untuk COVID ini juga boleh berjalan dengan lancar. Semua pendaftaran, semua persiapan, semua pengelolaan, dan semua pemberian vaksin yang terjadi boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa bagi negara ini yang juga di banyak tempat sedang dilaksanakan proses vaksinasi untuk COVID. Biarlah Tuhan untuk belas kasihan-Mu yang boleh menolong dalam setiap proses pemberian vaksin ini, boleh didistribusikan dengan lancar, boleh juga dikelola dengan baik, dan juga boleh disalurkan dan dibagikan kepada masyarakat sebagai vaksin untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah juga Tuhan yang sendiri pimpin dan berkati untuk semua persiapan orang-orang yang mengelola, orang-orang yang membantu mengatur
dan melaksanakan semua, baik di dalam setiap tempat, di dalam setiap proses yang harus dilakukan, setiap persiapan tempat-tempat yang digunakan, dan juga tenaga medis. Tuhan sendiri yang boleh tolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa ini, biarlah masa pandemi ini boleh segera berlalu. Kuatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bangkit, percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa untuk gereja ya. Kita doakan gereja kita, baik kita doakan gereja-gereja lain juga yang ada secara ibadah yang online ataupun onsite ya, dengan begitu protokol kesehatan dan juga begitu rapat-rapat yang dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja untuk menetapkan program-program atau kegiatan-kegiatan gerejawi yang harus dilakukan dengan baik. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada, juga untuk termasuk gereja kami. Bapak, berikan hikmat daripada Tuhan, berikan hikmat untuk para pemimpin gereja, mereka yang memutuskan untuk hal-hal apa yang boleh dikerjakan, program-program yang harus dilakukan di masa-masa seperti ini, kegiatan-kegiatan gerejawi yang boleh diterapkan di dalam masa pandemi ini. Biarlah semua berasal daripada Tuhan, Tuhan yang memberikan kepekaan, Tuhan memberikan pimpinan. Dan juga setiap ibadah yang dilakukan, baik itu online ataupun onsite, banyak hal protokol kesehatan yang harus disiapkan, banyak SDM juga yang terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin untuk semua anak-anak-Mu, untuk boleh tetap bersandar akan Engkau. Dan semua boleh dilakukan baik ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini juga boleh memikirkan suatu pengembangan untuk majunya di tengah zaman pandemi seperti ini, akan bagaimana kami menumbuhkan iman-iman jemaat, bagaimana jemaat juga boleh tetap antusias di dalam ibadah-ibadah dan juga semua kegiatan gereja yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk semua doa yang boleh kami naikkan. Biarlah terus kami bawa di dalam doa-doa pribadi kami. Banyak hal juga untuk setiap pergumulan kami, atau setiap impian kami, setiap cita-cita kami. Dan juga banyak hal Tuhan sendiri yang lihat dari jemaat-Mu satu persatu. Mereka yang sakit, biarlah belas kasihan Tuhan yang boleh menjamah dan juga menyembuhkan. Mereka yang mencari pekerjaan dan bergelut di dalam perekonomian di masa ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memimpin dan berikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami dan mempercayakan kepada Engkau Tuhan, yang bisa kami andalkan dan bisa kami pegang seumur hidup kami. Sebab Engkau lah yang maha besar, Engkau yang maha kuasa, kami percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami berseru dan menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani hari ini. Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Amin.